Oke. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih. Terimalah salam dalam Dharma. Namo Namo Sangyang Sangyang Adi Adi Budaya. Budaya, Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Agit dan rekan saya. Megan, Pada pagi hari ini kami akan memimpin puja bakti dalam bahasa Pali. marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai puja bakti pada hari ini. Seluruh umat dipersilakan berdiri di belakang matras dan bersikap anjali. Gata Pendupaan, halaman 7. Mulai menghangat dan menyala, nyala. Dharma Datu, Dharma Datu, diliputi wanginya. Diliputi wanginya, Wanginya di hadapan persamuan agung para Buddha. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianmu telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianmu telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajrarupe Om Vajrarupe Om Vajrarupe Umat dipersilakan berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata, halaman 9. Syair penghormatan, Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga, aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagavato
Budang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Umat dipersilakan duduk bersila dan bersikap anjali. Wandana halaman 16. Syair penghormatan. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha yang Maha Esa, Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, dan semua bodhisatwa mahasatwa. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sarve bodhisattvaya mahasattvaya. Tisarana halaman 17. 3 perlindungan. Marilah kita menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk kedua kalinya dan untuk ketiga kalinya berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami.
Tatiampi Buddhang saranang gacchami. Tatiampi Dhammang saranang gacchami. Tatiampi Sangghang saranang gacchami. Pancasila halaman 18. 5 sila. Dengan melaksanakan sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap yang tidak benar, tidak meminum minuman keras, akan membuahkan hasil terlahir di alam bahagia, memperoleh kekayaan, dan mencapai nirwana. Marilah kita menyatakan tekad berusaha melatih diri melaksanakan 5 sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kamesu mitsaccara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Perenungan terhadap Buddha, Dharma, Sangha. Marilah kita melakukan perenungan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa Dhammasarati Sata dewa manusana Buddha Bhagawati Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko akaliko ehipasiko panahiko pacetang weditabo vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujung
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Yata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anutarang punya ketang lokasati. Saca Kiryagata halaman 22. Syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddha, Dharma, dan Sangha pelindungku yang sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga berkah kejayaan menyertai kita. Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me sarana anyang damo me sarana wara etena saca wajena hotu me jaya manggala nati me sarana anyang sanggo me sarana wara etena saca wajena hotu me jaya manggala. Karania Metta Sutta halaman 29. Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Marilah kita membaca Sutta cinta kasih yang harus dikembangkan. Karania mata kusalena yantang santang padang abisa meca sako ujuca sujuca suwaco casa mudu anati mani santu sakoca subaroca apakicoca salahu kauti
Santi driyoca nipakoca apagabokulesu ananugido Nacakudang sama care kinci Yena vinyo pare upawadeyung Sukhino wakemino hontu Sabe sata bawantu sukhitata Yekeci panna butati tasawatawarawa ana wasesa digawa ye mahantawa maji marasaka anukatula ditawa yewa adita yecadure wasanti awidure Butawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukhitata na paro parang niku beta Nati manyeta kata cinang kinci Vyarosana patigasanya Nanya manya sadu kami ceya Matayata niyang puta Ayu saeka puta manurake Ewampi sababutesu Mana sambawaye apari manang metanca sabalokasming mana sambawaye apari manang Udang adot satirianca Asam badang awerang asapatang Titang sarang nisinoa Saya noa yawata sawiga tamido Etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu Ditinca anupagama silawa
dasanena sampano kame suine ageda nahi jatu gabaseya punareti. Sahabat sedharma, kini tiba saatnya kita berlatih meditasi duduk di pandu. Pilihlah postur duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Jika Anda duduk di matras, izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh matras atau lantai. Punggung tegak namun rileks dengan tidak bersandar pada apapun. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan bisa saling bertindihan. Kedua ibu jari bisa saling bersentuhan, membentuk sebuah lingkaran kecil, dan letakkan di atas pangkuan kaki. Bahu rileks, kepala tegak, hadirkan seulas senyuman kecil di wajah sehingga otot-otot wajah menjadi rileks. Bawa pandangan mata turun ke bawah atau izinkan mata terpejam. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar. Saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk. Nafas keluar. Bernafas masuk. Saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar. Saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar.
Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh. Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk. Melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku, saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini.
Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk kita. Gerakan kedua telapak tangan secara perlahan. Gerakan tubuh secara perlahan. Rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Dan silahkan membuka mata. Bungkuk hormat. Saudara-saudari dalam Dharma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dharma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Romo Edi Rama Wijaya Putra. Dengan topik faktor-faktor keberuntungan dan kemakmuran dalam perspektif agama Buddha. Kepada Romo Edi Rama kami persilakan. Yang saya hormati para upasaka pandita, yang saya hormati para upasaka upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, karena masih dalam suasana Xinjia atau Imlek, izinkan saya juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek di tahun naga ya, tahun naga kayu gitu ya. Kung Si Fa Choi. Semoga kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan ada bersama Anda sekeluarga. Oke, baik, hari ini saya pikir Wihara Ekayana Serpong sepi ya, nggak taunya penuh juga. Parkir juga penuh ya. Artinya apa nih? Artinya sudah nggak punya kampung halaman nih. Biasanya kan tradisi kalau Tionghoa pulang ke kampung, kalau teman-teman kita di Islam kan lebaran begitu ya, mungkin seperti itu. Jadi bersyukur pada pagi hari ini kita berkumpul dengan suasana yang bahagia, juga fisik yang baik, batin yang seimbang juga. Kita berada di Dharmasala, di Wihara tercinta, Wihara Ekayana Serpong. Ini merupakan suatu berkah ya, karena berkumpul dengan orang-orang yang memiliki satu server gitu ya, satu pemikiran itu memang langka dan gak mudah. Bayangkan di dalam satu keluarga saja kadang berbeda agenda kegiatan, gak bisa kumpul bahkan untuk makan malam bersama. Satu keluarga, apalagi kita ini di Wihara Ekayana Gede Serpong ini banyak latar belakang, ada ibu rumah tangga, ada bapak-bapak pekerja, mahasiswa, ada yang eksekutif muda punya usaha, jarang kita bisa ketemu. Oleh karena itu ini berkah yang kita syukuri ya Bapak Ibu ya, kita bisa mendaraskan paliwacana tadi, kemudian mendengarkan Dharma, melimpahkan jasa kebajikan nih komplit, super komplit. Jadi mari kita renungi nih sifat-sifat dari kebajikan yang telah kita kumpul sehingga kita bisa ketemu kondisi saat ini. Baik, tema yang saya ambil pagi hari ini yaitu faktor kesejahteraan dan kemakmuran dalam kacamata agama Buddha. Bagi yang sudah dapat angpau, tentu hari ini dia sudah bisa bilang saya makmur, saya sejahtera gitu. Yang belum ya bersabar gitu. Dan kepada umat Buddha
yang tentunya juga banyak sebagian besar merayakan Imlek sebagai sebuah hari yang penting, maka tentu kita menuai dan memanen banyak sekali kebahagiaan ketika Imlek ada. Meskipun saya tidak merayakan, tetapi saya juga merasakan hype-nya gitu ya, bahwa dengan Imlek ini pundi-pundi kebahagiaan itu muncul. Contoh sederhana aja, libur panjang ya. Ini kalau dapat cuti Senin Selasa, kemudian Rebo itu adalah diskresi pemerintah karena pemilu, maka bablas itu dari hari Kamis kemarin ketemu hari Rebo. Ya kalau dia dapat izin hari Kamis Jumat, maka liburnya bisa 10 hari gitu. Jadi ini udah berkah Imlek juga, meskipun bukan tentang, tidak selalu tentang angpau atau kue keranjang begitu, tapi tentang libur juga berkah. Baik, slide pertama mohon disorot. Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma, tujuan dari hidup manusia itu sebetulnya hakikatnya adalah bagaimana caranya mengatasi duka atau penderitaan. Nah, penderitaan di sini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa bermacam-macam yang kita rasakan. Nah, ini saya mencatat beberapa jenis penderitaan yang saya alami. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu sama ya, karena kita sesama manusia ya. Ada rasa kecewa, sedih, merana, tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tidak bahagia jasmani, ini yang paling utama ya, tidak bahagia jasmani. Dingin, panas, terlalu dingin, terlalu panas, ini membuat jasmani kita menjadi tidak bahagia. Kemudian minder atau berkecil hati gitu ya, berpisah dengan yang dicintai atau yang disukai, penyakit, susah hati. Nah ini merupakan bentuk-bentuk penderitaan yang kita nggak bisa skip, kita nggak bisa escape di dalamnya, karena kita masih hidup sebagai seorang manusia, sehingga ketika kita tidak kecewa maka itu sumber dari kebahagiaan. Ketika kita bisa memegang kebahagiaan itu cukup lama, maka itu juga sumber kebahagiaan. Namun ketika sumber kebahagiaan tersebut hilang, mulai surut, mulai nggak bersama kita, maka disitulah timbul yang namanya duka atau penderitaan. Dan ini merupakan karakteristik dari hidup ya, bahwa segala sesuatu itu berjalan, berproses, timbul, tenggelam, dan padam. Itu yang Buddha sebut dalam hukum 3 corak kehidupan, yaitu sabe, sankara, anicati, bahwa segala sesuatu itu pasti akan berubah, tidak bisa kita genggam. Sehingga ketika kita mampu mengatasi misalnya tadi itu tidak bahagia jasmani kita. Kenapa kita beli mobil? Ya tujuannya kita supaya jasmani kita tidak panas di jalan. Kenapa kita beli payung? Ya supaya kita tidak kedinginan kena hujan. Kenapa kita bekerja dari pagi ketemu malam, malam ketemu pagi, supaya kita tidak sedih, tidak punya uang atau tidak punya harta benda. Kenapa kita menginginkan pasangan kita setia, pacar, suami, istri atau apapun namanya yang memiliki hubungan yang sah begitu. Kenapa kemudian kita takut? Ya karena kita tidak ingin kecewa. Jadi sebenarnya tujuan hakikat dari kehidupan itu adalah kita menghindari duka ini. Kita menghindari penderitaan, kita mengurangi supaya tidak ketemu kondisi-kondisi seperti yang saya sebutkan, yang saya alami ya jatuhnya ya, karena saya juga pernah kecewa, pernah merana, pernah susah hati, pernah kena penyakit, pernah tidak bahagia jasmani dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini tujuan kita. Ketika kita sudah tidak bertemu kondisi-kondisi itu, hari ini siapa yang gak kecewa? Pasti ada. Hari ini siapa yang gak susah hati? Pasti ada. Nah sebetulnya takaran kebahagiaan atau kemakmuran di dalam agama Buddha itu that simple, begitu sederhana. Begitu kita tidak ketemu kondisi itu, maka kita sudah digolongkan orang-orang yang bahagia. Jadi jangan kebahagiaan atau kemakmuran itu hanya menjadi seorang
pemimpin, jadi presiden misalnya. Ya enggak harus. Presiden di Indonesia cuma satu. Lah kalau 260 juta orang Indonesia kebahagiaan takarannya itu adalah jadi presiden, maka 250 juta orang tidak bahagia. Maka takaran kita bukanlah seperti itu. Cukup tidak bertemu kondisi itu merupakan faktor-faktor kemakmuran dan juga kesuksesan. Next slide. Sehingga harapan hidup kita sebenarnya sederhana di dalam agama Buddha itu tidak terlalu susah untuk diberikan pengertiannya. Itu ada di dalam terjemahan dari Manggala Sutta, bait ke-7 atau ke-8 kalau tidak salah, mohon nanti dicek. Khotbah Buddha kepada Sakadewa Indra dan juga untuk menyelesaikan perselisihan antara dewa dan manusia. Apa yang dimaksud dengan berkah utama bagi dewa dan manusia? Yaitu yang pertama, saya ngambil yang bait ke-7 ke-8, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, saya garis merah ya, saya cetak merah, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Jadi 3 keywordsnya, tinggal di tempat yang sesuai. Nah ini artinya apa? Tadi itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma punya circle atau komunitas yang mendukung perkembangan spiritual kita. Tinggal di masyarakat atau di tempat Bapak Ibu tinggal sekarang yang tidak mengusik batin atau jasmani kita. Bayangkan orang ketika tinggal di tempat yang mewah, rumahnya bagus, klaster, one stop living, tetapi tetangganya misalnya sering memperguncingkan kita, maka itu sebenarnya sebab-sebab faktor ketidakmakmuran dan ketidakbahagiaan juga, meskipun tempatnya sudah bagus. Sebaliknya, mungkin tetangga, komunitas kita semua tidak ada yang memperguncingkan, baik-baik semua, tapi tempat tinggalnya tidak layak. Nah di Jakarta ini banyak orang-orang tinggal masih di tempat yang tidak layak, misalnya di bawah kolong jembatan, di tepi bantalan sungai dan sebagainya. Itu juga merupakan ketidakberuntungan. Sehingga Bapak Ibu sekarang bisa ukur, kalau saya sudah punya komunitas yang baik, tetangganya baik-baik, ramah, sopan santun gitu, kemudian rumahnya juga ya tidak harus bagus tapi sandang, pangan, papan tercukupi, maka kita sudah berada di tempat yang sesuai. Kalau belum, ya berarti itu perlu direview lagi tuh kehidupannya. Apa yang perlu diperbaiki sehingga punya berkah utama. Kemudian memiliki timbunan kebajikan masa lampau. Seperti saldo yang setiap kita withdrawal bisa keluar, bisa kita ambil, maka kita juga harus memastikan diri kita punya timbunan. Timbunan apa? Timbunan parami. Yang mengkondisikan kehidupan kita beruntung terus. Karena sebetulnya di dalam agama Buddha tidak ada tuh istilah keberuntungan. Yang ada itu memang konsekuensi dari apa yang kita sudah timbun sebelumnya. Bahasa kita secara awam mungkin ini faktor lucky atau hoki kalau bahasa Tionghoanya. Tapi sebetulnya tidak ada sebab, tidak ada akibat. Sebaliknya tidak ada akibat tanpa ada sebab. Nah, kenapa kita beruntung? Kenapa kita memiliki kesempatan-kesempatan? Ada orang yang usahanya sangat lancar, ada yang sulit. Tidak ada lain karena timbunan kebajikan masa lalunya. Dan ini menjelaskan kenapa orang tiba-tiba lahir punya legacy sekian banyak. Ada orang yang lahir di keluarga yang bahkan harus bayar hutang dan sebagainya. Itu karena timbunan-timbunan yang berbeda antara satu orang ke orang yang lain dan orang. Nah, menyadari akan hal ini Bapak Ibu, faktor-faktor kesuksesan dan kemakmuran seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa besar kemampuannya dia untuk menimbun kebajikan. Sehingga kalau kita miss di dalam keseharian kita, aktivitas kita lupa bahwa kita menimbun kebajikan, ingat lagi nih kesadaran. Aduh, kayaknya, mohon maaf ya, misalnya yang punya perusahaan,
Imlek kali ini saya belum bagi berkah nih kepada karyawan atau apa. Nah segera, jangan sampai lupa. Nggak harus berupa itu, nasihat pun itu juga merupakan sebuah berkah. Oh saya lupa nih memberi berkah, nasihat kepada anak saya, istri saya atau suami saya. Bergegas lakukan kebajikan itu. Karena di dalam agama Buddha, berbuat baik itu tidak hanya melalui dana paramita, tapi juga bentuk punya-punya yang lain. Ada dasa, punya, kiryawatu, 10 kanal jenis perbuatan kebajikan. Bapak Ibu bisa melakukan itu. Sama seperti Dhammadesana. Romo pagi ini diminta oleh pengurus mengisi Dharma Romo, siap. Meskipun hype-nya masih libur gitu ya, tapi karena ini kesempatan, kesadaran saya membentuk dorongan motivasi saya untuk berbuat baik, akhirnya oke, siap. Meskipun umatnya sedikit nggak taunya banyak, berarti berkah gitu. Yang terakhir adalah membimbing diri dengan benar. Nah ini yang paling susah nih. Kalau kita sudah tinggal itu kan given. Misalnya yang anak ya, remaja tentu belum punya uang sendiri, punya tempat tinggal sendiri, pokoknya tinggal sama orang tua. Given gitu ya, karena memang sudah tinggalnya di situ. Kebajikan masa lampau cukup. Setiap apa mau dapat, setiap apa yang diinginkan terpenuhi. Tapi kadang membimbing diri ini yang paling sulit, paling susah. Kenapa Romo? Karena godaan, ajakan, atau apa ya namanya itu ya, hal-hal yang mendorong kita atau menjerumuskan itu jauh lebih banyak daripada yang mengajak kita ke membimbing diri yang benar. Coba Bapak Ibu cross check di dalam diri masing-masing. Berapa orang sih yang ngajakin ke wihara? Rasionya dengan berapa orang sih yang ngajakin pergi ngapain yang mungkin netral, tapi ada juga yang ngajakin yang gak baik begitu. Rasionya lebih banyak orang yang ngajakin gak benar daripada yang benar. Kalau kita susah membimbing diri ke arah yang benar, disitulah letak sumber kemakmuran dan kebahagiaan itu akan terkikis habis. Contoh, saya seorang dosen juga Bapak Ibu, beberapa mahasiswa ada masalah terkait dengan pinjaman ilegal yang notabene-nya digunakan untuk bermain judi online. Nah ini kan lubang yang tidak pernah terputus. Akhirnya orang tuanya kecewa, dia juga tidak bisa melanjutkan, akhirnya berhenti kuliah, masa depannya saya nggak tahu seperti apa dia di masa depan. Begitu saya tanya karena sudah tidak jadi mahasiswa, oknum ini, karena ajakan Pak, karena circle saya seperti itu semua. Makanya hati-hati dengan siapa kita bergaul, dengan siapa yang mengajak kita ke arah yang benar atau tidak. Ini problemnya ke membimbing diri, menuntun diri ke arah yang benar. Jadi, dan menuntun diri ini bukan tugas dari biku, pandita, enggak punya tugas membimbing itu, bisanya mengarahkan, menghimbau, tapi begitu di lapangan yang sebenarnya yang paling paham Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma yang paling menguatkan. Itu makanya kewihara itu jangan dilihat sebagai sekedar seremonial aja, tapi juga ngekuatin diri. Ibarat kata seal diri itu lebih kuat lagi yang tadinya renggang. Wah, karena ingat pesannya Romo Edi nih, saya harus lebih perkuat lagi pertahanan dharma saya, maka keluar dari itu akan lebih strong lagi, lebih kuat lagi menghadapi realita kehidupan. Nah kalau di sini kita semua formal semua, nggak ada yang ngajakin ini karena di wihara, ini rumah Buddha, rumah Bodhisattva, kita nggak boleh ngajakin teman, nggak bener. Begitu keluar sana, dunia itu kejam, gitu ya. Banyak sekali ajakan-ajakan yang nggak benar dan akhirnya kita masuk, selesai itu barang. Jadi ke wihara tolong bukan hanya sekedar seremonial saja, baca parita, selesai tanjep hidup, enggak. Kita memperkuat sada, memperkuat batin untuk menghadapi realita hidup yang sebenarnya. The real life. Bukan situasi yang formal seperti di wihara. Next. Oleh karena itu kita punya 3 tingkatan, tadi ada sila, ada parami, ada sati ya.
Oke, ini udah di slide. Parami itu adalah kebajikan itu. Kemudian sati itu adalah menuntun diri. Dan yang terakhir sila itu adalah kemoralan atau kemoralitas. Seorang pemimpin juga Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, jika dia ingin rakyatnya makmur, ini karena momen mau pemilu ya, silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tapi sebagai seorang pandita agama Buddha, saya harus nyampein bahwa di dalam agama Buddha juga Sang Buddha pernah membabarkan tentang karakteristik kepemimpinan kalau kita ingin makmur dan kita ingin sejahtera. Itu ada di dalam Dasawida Rajadama. Meskipun banyak contoh keteladanan di dalam cerita-cerita Jataka, tetapi paling tidak kristalisasi dari kepahlawanan, kepatriotismean, kepemimpinan ada di dalam nilai-nilai dasar Rajadama yang saya highlight 4, 6, dan 9. Seorang pemimpin kalau dia ingin kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bagi banyak orang, contoh pemimpin keluarga saja, yang paling kecil konteksnya menjadi seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak lah ya. Mungkin ada ibu-ibu juga karena tidak boleh gender bias di sini. Ada juga yang menjadi kepala rumah tangga. Pertama, dia harus berusaha jujur. Orang-orang yang memiliki nilai ajawa atau jujur, maka itu menuntun dirinya ke hal-hal yang tidak berujung ke pelanggaran hukum. Perilaku koruptif, menggunakan uang perusahaan, menyelewengkan jabatan dan wewenang, itu termasuk hal-hal yang merujuk ke tidak mengimplementasikan nilai ajawa. Dan itu akan berangsur menjadi perbuatan buruk dan menjadi ketidakmakmuran. Bapak Ibu mungkin pernah dengar salah satu raja penguasa di India yang memeluk agama Buddha, yaitu Raja Asoka. Sebelum mengenal agama Buddha, beliau ya mungkin memeras pajak gitu ya, menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang, menaklukkan dengan kekerasan gitu ya. Tapi begitu mengenal agama Buddha, Raja Asoka mengimplementasikan dasar Raja Dharma ini, beliau jujur dan sungguh jujur, sehingga beliau membangun tempat-tempat peristirahatan bagi sangga, membangun sekolah seperti Nalanda University dulunya ya, kemudian membangun pusat-pusat pembelajaran dan meditasi, pajak-pajak dari rakyat digunakan dengan baik, kejujuran digunakan sebagai nilai kepemimpinan. Sehingga saat Raja Asoka, seorang kekaisaran Maurya saat itu, India, Jambudipa saat itu menjadi subur dan makmur. Kemudian tapa, yang tadi ya, tapa ini artinya bukan bertapa di bukit-bukit di goa, enggak. Tapi kita mampu kendalikan diri. Bukan berarti kita menjadi seorang petapa, memakai jubah pergi ke bawah pohon, enggak. Tapi kendalikan diri. Karena kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, maka itulah pintu masuk untuk kemakmuran itu menjadi luntur dan habis. Dan yang ketiga adalah kanti. Nah ini yang paling susah. Kanti paramang tapo titika. Di dalam Wadapatimokkha itu ya. Bahwa berlatih kesabaran itu adalah latihan spiritualitas tertinggi. Sabar gimana nih Romo? Banyak spektrumnya. Sabar ngadapin istri, sabar. Sabar ngadapin suami, juga sabar. Anak saya Romo bandelnya, sabar Bu. Ini transferan belum masuk-masuk, sabar. Angpau baru 3 Romo, sabar gitu. Orang-orang yang berlatih kesabaran sebetulnya dia menunda kesuksesan dan kemakmuran. Kenapa? Dia berlatih sabar. Coba kalau enggak sabar baru mau transfer angpau gitu ya. Enggak taunya gara-gara udah di ngomel dulu, ini papa gimana udah jam segini belum transfer angpau gini-gini. Papanya jadi keki duluan, emosi, berantem enggak jadi. Padahal sejam akan ditransfer angpaunya. Gitu. Jadi kesabaran tidak akan berbuah apa-apa kalau kita tidak bisa menahannya. Jadi kanti ini benar. Saya ngambil contoh diri saya Bapak Ibu ya. Dalam kelas yang saya ajar adanya 1 sampai 25 orang. Biasanya kalau Imlek begini, besok nih Senin masuk, biasanya separuhnya nggak hadir di kelas.
Kenapa? Ya alasannya macam-macam lah. Sakit, ada upacara kuburan, sembahyang ini, pergi acara itu dan sebagainya. 25 orang berarti 25 alasan. 250 juta orang berarti 250 juta alasan. Jadi kalau kita kurang sabar jadi pemimpin, maka sumber-sumber kemakmuran, pundi kesejahteraan tidak akan muncul. Jadi habis dari wihara ini Bapak Ibu, yang jadi ibu-ibu harus sabar. Ada masanya anak itu akan tidak nakal. Dulu saya juga nakal, ini jadi pandita juga gitu ya. Bapak-bapak juga sama. Istri-istri juga ada waktunya menurut, terutama di tanggal-tanggal 1 sampai 10. 21 sampai 25 mungkin kurang sabar gitu ya. Jadi kita harus sabar dan penuh kesabaran. Itu yang paling penting. Jadi begitu Bapak Ibu, ada 10 nilai kemakmuran yang kita bisa revitalisasi dalam kehidupan kita. Berusaha jujur, wajib kita implementasikan. Kendalikan diri kita, tapa, tidak harus bertapa tetapi kendalikan diri untuk tidak masuk ke hal-hal yang buruk. Sebaliknya menuntun diri ke arah yang benar dan kanti atau berusaha sabar. Karena ini merupakan latihan spiritual tertinggi. Selanjutnya, next. Akan tetapi Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu sudah the haves, punya segalanya. Sudah makmur, sudah sukses. Perlu diingat juga bahwa konsep di dalam agama Buddha, konsep hakikat dari konsep sebuah situasi atau keadaan adalah sabe dhamma anattati. Segala sesuatu bukan aku. Akunya benar awal-awal, tapi pada akhirnya ternyata bukan aku. Handphoneku benar, secara artifisial benar handphonemu. Tapi suatu saat naik KRL, handphonenya hilang, kecopet misalnya, bisa nggak kita bilang handphone balik? Nggak bisa. Suamiku, mungkin bagi yang rumah tangganya langgeng bagus sampai kakek dan nenek. Tapi ada yang setahun, 2 tahun bahkan menikah 3 bulan pun tidak bisa. Bukan suamiku lagi, tidak bisa kita panggil karena segala sesuatu tidak bisa kita pegang akunya. Uangku benar, tapi ketika misalnya uang kertas atau uang kartal itu kemakan tikus, kita nggak bisa balikin seperti biasa, maka bukan uangku. Jadi kita harus hati-hati bahwa makmur dan sejahtera juga subjek dari ketidakkekalan atau sabe sankara anicca. Oleh karena itu ketika terjadi perubahan, maka pengertian atau right view kita harus benar. Ketika suatu saat makmur, ketika jabatannya sudah tinggi, suatu saat turun, ketidakkekalan. Beli skincare yang mahal, bagus, oke, kulit glowing, di umur 50 tahun udah gak bisa dikendalikan lagi. Ingat pengertian benar, segala sesuatu tidak kekal. Baru kemarin dapat angpau 5 juta, 5 hari lagi tinggal 100 ribu. Tidak kekal. Karena mungkin langsung beli seblak ya, semua dipanggil gitu kan. Segala sesuatu tidak bisa kita pegang 100% permanently. Ketika kemakmuran dan kesuksesan kita balik pengertian kita ke sabe dhamma anattati. Segala sesuatu bukan aku dan sabe sankara anicca, segala sesuatu akan berubah. Saya tidak bisa megang segalanya. Kemakmuran boleh kita capai, agama Buddha tidak melarang pencapaian harta benda, kekuasaan selama ada proses kemakmuran dan kejujuran di situ, terutama dalam dasar Raja Dhamma, kita implementasikan boleh. Tetapi ketika suatu saat hilang, nggak bisa kita pegang, maka kita jangan larut bahkan menangisi dan meratapi perubahan tersebut. Kalau sudah seperti itu, mencapai sesuatu oke, ketika suatu tersebut tidak bisa kita genggam lagi, selesai. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pegang selamanya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita peluk erat sampai kita menempel dan kita melekatinya. Makanya kemelekatan itu menjadi musuh utama dari pelatihan spiritual kita. Perlahan kita hilangkan, perlahan kita bisa kendalikan dan menerima keberterimaan terhadap segala sesuatu. Tidak mudah memang Bapak Ibu, tapi sebagai umat Buddha kita punya tipsnya, yaitu apa ya, mungkin konsep ini sering diulang-ulang, tapi memang itulah konsep yang diberikan Buddha. Caga, kedermawanan.
atau berdana. Itu aja. Kalau Bapak Ibu sudah pandai memberi, sudah pandai memberikan sesuatu dengan kebahagiaan penuh, maka Bapak Ibu sudah benar-benar keyakinannya itu sudah di hati. Bukan di mata, di bibir, tapi di hati. Karena ada orang yang keyakinan di mata, ngelihat saja, di mulut ngucapin saja, dengan di hati itu levelnya berbeda. Kalau orang di mata dan di mulut dia ngucapin bisa, "You dong dana, memberi." Semua orang pasti bisa mengucapkan itu, even seorang pandita. Tapi begitu pada tataran praktis, hanya orang-orang yang merasakan langsung bahagianya memberi, senangnya memberi, dan rasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain ketika dia memberi sesuatu, mendanakan sesuatu. Makanya saya suka ternyuh begitu. Kampus saya di depan BSD itu, Bapak Ibu, Sriwijaya itu, kampus Buddha satu-satunya di Indonesia, itu didanakan oleh seorang pensiunan guru agama Buddha. Kalau dihitung-hitung di depan Ion Mall, semeter itu bisa 10 juta Bapak Ibu. Itu didanakan 1.500 meter persegi untuk kemajuan agama Buddha. Kalau kurang-kurang nilai rasa memberi dan dikalikan apalagi 10 juta kali 1.500 ya. Waduh, kalau beli bakso berenang ya. Depan Ion, Bapak Ibu bisa saksikan sendiri ke sana. Luar biasa kekuatan dari memberi. Namun saya pun yang yang menyaksikan langsung begitu, petilasannya atau kuburnya terawat dengan baik. Mahasiswa saya karena diajari nilai-nilai agama Buddha, pada saat ini mereka sebelum kuliah nancepin dupa setiap hari. Kubur yang almarhum yang berdana tanah tersebut ada di samping kampus. Apalagi di alam sana, saya yakin pasti karena Buddha Dharma terus berputar, maka kebajikannya akan terus terdengar dan terus menghampiri dan melekati beliau. Jadi tidak ada rumus lain Bapak Ibu, latih memberi, latih melepaskan, maka kemelekatan akan gampang kita raih begitu. Karena begitu kita diambang kematian, sering saya melihat mendoakan orang yang mau meninggal begitu. Satu hal pesan saya kalau dia mampu mendengar, lepaskan, kemudian mulai belajar. Dengan seperti itu dia lebih soft, lebih peaceful dalam meninggalkan itu. Dan one day kita juga akan bertemu kondisi tersebut. Kalau orang yang sudah berlatih lama, maka begitu dia menghadapi itu dia akan lebih gampang. Dan mari kita berlatih sedikit demi sedikit. Next. Ada juga penyakit yang, ini mungkin slide yang terakhir. Ada juga penyakit batin yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang sudah mencapai kemakmuran, kesejahteraan, tercapai gitu ya. Pingin beli kue gitu ya. Begitu taruh di kulkas, kuenya diambil adiknya sepotong. Waduh, gua baru beli itu kue. Mana pakai gaji pertama lagi. Dia ambil sama dedek saya, nggak izin lagi, kurang ajar. Cari dedeknya berantem jebret. Padahal kuenya sisa banyak. So unhappy person focuses on what is missing. Orang yang nggak bahagia itu sebenarnya bukan karena dia nggak punya apa-apa, dia fokus kepada yang dia nggak punya. Tapi orang-orang yang bahagia fokus kepada apa yang dia punya. Punya handphone, iPhone 11. Out of date lah ya. Dia punya itu iPhone, tapi dia fokus kepada temennya yang punya iPhone 14 Pro Max. Akhirnya apa? Dia fokus ke sesuatu yang gak ada. Dia lupa kemakmuran yang dia capai di iPhone 11 itu, kebahagiaannya ada di situ. Jadi penderitaan muncul apabila kita sudah mulai flexing. Udah mulai ngebandingin hidup kita, capaian kita dengan orang lain. Orang-orang yang fokus terhadap capaiannya, orang-orang yang menikmati kemakmurannya sampai di situ, itu tergolong orang-orang yang menikmati kebahagiaannya. Tapi banyak orang yang masih berfokus kepada what is missing, apa yang enggak dia punya. Sehingga dia mencari-cari sebab untuk dia tidak bahagia. Ini orang seperti ini selamanya tidak akan bahagia. Karena dia mencapai sesuatu, dia mencari yang enggak ada. Dia temukan sesuatu, dia menemukan yang tidak ada. Dia memiliki sesuatu, dia ingin memiliki sesuatu yang tidak ada. Nah di dalam agama Buddha kita jangan punya paradigma berpikir seperti ini. Enjoy what you have.
Punya mobil yang seperti ini sekarang, bersyukur, santuti. Punya handphone yang spek seperti ini, bisa buat komunikasi. Punya baju yang seperti saat Cynthia, cukup untuk keluar arisan atau jalan-jalan sama teman. Terutama ibu-ibu ya. Bahaya nih ibu-ibu kalau punya paradigma seperti ini. Setiap kondangan, ada undangan pernikahan, ada undangan sangjit atau apa. Mah, ayo kita berangkat kondangan. Aduh, nggak punya baju. Padahal bajunya selemari. Ada kewihara nih, yuk hari Minggu kita kewihara. Aduh, aku nggak punya sendal. Padahal sendalnya sekeranjang. Dia fokus kepada yang tidak dia miliki. Kebahagiaan nggak pernah diambil. Tapi fokus pada yang kita punya. Kita coba sepulang dari sini, kita fokus kepada yang kita punya. Kebahagiaan akan berlipat ganda. Kebahagiaan akan terus bertumbuh. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya bahagia. Supaya tidak menuntut hal yang banyak. Supaya tidak merugikan kita. Dan juga menyusahkan kita sebagai seorang tua. Next slide. Karena orang-orang yang melatih diri di jalan Buddhis, ketika sudah makmur, dia santuti, dia bersyukur kepada apa yang dia punya dan dia bisa mengendalikan diri dari beban penyakit yang kita sudah punya, loba, dosa, moha. Yang paling besar berpengaruh adalah loba atau keserakahan. Dan ini bahaya Bapak Ibu kalau kita tidak melawan rasa keserakahan ini. Makanan yang cukup hanya sekedar berapa piring karena lapar mata itu sebenarnya kata lain dari benih-benih loba gitu ya. Pinginnya makan semeja gitu. Nggak taunya makan 2 sendok sudah cukup ya. Pingin punya baju yang ini, punya baju itu, ternyata kita pakai cuma 2 doang kan, celana sama baju. Pingin di YouTube ada review mobil, pingin punya mobil 5, padahal yang kita pakai cuma 1. Di mall ada ini apartemen, rumah segala macam, padahal yang kita tiduri cuma 1. Jadi kita harus benar-benar hati-hati terhadap loba, akar dari hawa nafsu itu kita harus benar-benar hati-hati. Kalau tidak hati-hati maka banyak orang masuk ke dalam kubangan hukum. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ada KPK, OTT pejabat gitu kan, ditemukan uang 600 juta US dollar gitu kan. Padahal gajinya sudah cukup, ini sudah cukup ya karena memang ada faktor loba. Nah di kita juga sama. Kenapa suami misalnya digugat oleh istrinya karena ketahuan berselingkuh misalnya? Ya karena dia keserakahannya muncul, tidak cukup dengan satu istri. Sebaliknya juga sama, istri mungkin berselingkuh karena tidak cukup dengan suatu suami. Di dalam agama Buddha, moralitas itu menjadi standar Bapak Ibu ya. Jangan sampai kasus-kasus perselingkuhan, baik suami maupun istri itu muncul, sehingga perceraian terjadi. Yang dilatar belakangi oleh loba atau keserakahan. Makanya hati-hati, begitu makmur, begitu sukses, sejahtera, ingat bahwa kita tidak boleh serakah. Cukup sampai di sana, kalau ada penambahan baik tapi terlalu tidak baik. Hati-hati namanya keserakahan atau loba ini. Next. Mungkin begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Moga dapat memberikan insight baru di tahun Imlek ini. Dan semoga semuanya makmur dan sejahtera. Saya berdoakan ke Bapak Ibu yang punya anak berbakti semuanya. Yang punya istri dan suami juga berbakti, tidak melakukan hal-hal yang tidak bajik, yang punya usaha lancar semua usahanya ya Bapak Ibu ya, rezekinya juga lancar, yang punya kesulitan, hutang piutang punya jalan, dan juga umur kita panjang, sehat terus, kalau ada bencana kita dihindarkan. Dengan kekuatan tersebut, mari kita sama-sama beraspirasi, semoga juga Bapak Ibu sekeluarga, leluhurnya juga merasakan kebahagiaan dari kebajikan Bapak Ibu mendengarkan Dharma pada pagi hari ini. Mari merangkapkan kedua tangan di depan seraya beraspirasi. Semoga segala kejayaan, keberkahan, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, umur panjang, rezeki melimpah, usia yang panjang, terhindar dari penyakit ada bersama diri kita dan keluarga. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Selamat pagi dan namo sayang adi budaya.
Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Edi atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma, seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Umat bisa menyalurkan dana melalui scan kode QRIS atau ke kantong dana yang telah disediakan. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Tridharma. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, Ekayana Peduli dan Wihara Ekayana Serpong mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedharma untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu 18 Februari pukul 9 sampai 12 siang. Selanjutnya,
Wihara Ekana Serpong akan mengadakan perayaan Imlek bersama 2024 pada hari Minggu 25 Februari 2024 jam 9 sampai 12 dengan serangkaian acara yang terdiri dari doa Imlek, pemberkahan, dan pesan Imlek oleh anggota Sangga, serta penampilan dari Sekolah Minggu Wihara Ekana Serpong. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada mendiang Suheri, Chong Teksin, dan Lim Siaknyo. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Umat berlutut dan bersikap anjali. Umat duduk bersila bersikap anjali. Eta Wata halaman 40. Sebanyak jasa. Marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Buta Anumodantu Sabah Sampati Sidia Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Sata Anumodantu Sabah Sampati Sidia Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Swacirang Lahkantu Lokasanti Akasata Cebu Mata Dewa Naga Mahidika Punyang Tang Anumodit Swacirang Rahkantu Indonesia Idang wonatinang hotu sukita hontu natayo Idang wonatinang hotu sukita hontu natayo Idang wonatinang hotu sukita hontu natayo Dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Pito bawatu loko raja bawatu damiko Akasata cebu mata dewa naga mahidika Punyang tang anumodit swacirang rahkantu
Wihara ekayana serpong Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu mendiang suheri Song teksin lim siak nyo Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu sasanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu desanang Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu no guru Akasata cebu mata dewa naga mahidika punyang tang anumodit swacirang rakantu mang paranti sadu sadu sadu. Umat berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 49. Syair penghormatan. Bagawa yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma, dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.